Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya berasal dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 2, kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum perdata yang berkaitan dengan jurusan saya. Apa itu hukum perdata? Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorang yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Van Dune, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang, keluarga, hak milik, dan perikatan. Selanjutnya, subjek dan objek dari hukum perdata. Yang pertama, subjek. Subjek dari hukum perdata yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, yakni manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan hak dan kepemilikan seseorang mengenai hubungan antara individu dengan individu dalam suatu masyarakat seperti benda. Selanjutnya, ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata dalam artian yang luas melingkupi semua hukum privat material. Hukum perdata dalam artian yang sempit sebagai mana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejarah dari hukum perdata berdasarkan asas konkordansi, maka Indonesia mengangkut sejarah hukum perdata. Berdasarkan asas konkordansi, maka Indonesia menganut hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda. Belanda dijajah oleh Perancis. Dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipakai sebagai sumber hukum perdata saat ini merupakan terjemahan dari Burjalik Wetbook itu sendiri, berasal dari kode sivil yang dibawa oleh Perancis. Selanjutnya adalah materi tentang hukum tentang orang. Orang sebagai subjek hukum. Manusia sebagai penggerak kehidupan dalam masyarakat adalah pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya, hukum tentang orang. Orang sebagai subjek hukum. Manusia sebagai penggerak kehidupan dalam masyarakat adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang dibedakan menjadi manusia dan badan hukum. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam subjek hukum. Yang pertama, siapa subjek hukum. Yang kedua, sejak kapan dia menjadi subjek hukum. Dan yang ketiga, bagaimana ia menjadi subjek hukum. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam subjek hukum. Yang pertama, siapa saja subjek hukum itu. Yang kedua, sejak kapan ia menjadi subjek hukum. Dan yang ketiga adalah bagaimana ia adalah subjek hukum. Selanjutnya adalah badan hukum. Badan hukum adalah merupakan perkumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu. Badan hukum ada 2 macam. Pertama, badan hukum publik, yaitu seperti negara, provinsi, desa, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada badan hukum privat, seperti yayasan, koperasi, CV, perusahaan, dan lain-lain. Syarat-syarat badan hukum. Yang pertama itu adanya harta kekayaan yang terpisah. Kedua, mempunyai kepentingan sendiri. Dan ketiga, mempunyai tujuan tertentu. Dan keempat, mempunyai organisasi yang teratur. Selanjutnya adalah perwalian. Pertama, perwalian oleh suami istri yang hidup terlama. Yang kedua, perwalian dengan surat wasiat atau akta. Yang ketiga, perwalian oleh hukum. Selanjutnya, perbedaan perwalian dan pengampuan. Selanjutnya adalah perbedaan perwalian dan pengampuan. Perwalian adalah suatu bentuk yang dilakukan seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum. Dalam hal ini adalah anak-anak.
Sedangkan pengampuan adalah bentuk yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum. Dalam hal ini adalah orang dewasa. Selanjutnya ialah berakhirnya pengampuan. Yang pertama yaitu bagi Kurandus adalah selanjutnya adalah berakhirnya pengampuan. Yang pertama yaitu bagi Kurandus adalah matinya hilang, berhenti atau terhapus sebab-sebab pengampuan. Yang kedua bagi kurator yaitu ada pemecatan atau pembebasan. Dan yang ketiga yang dapat mengajukan permohonan. Yang keempat yang kurang daya pikir. Selanjutnya adalah berakhirnya pengampuan. Yang pertama bagi Kurandus adalah matinya hilang atau berhenti. Selanjutnya adalah berakhirnya pengampuan. Selanjutnya ialah berakhirnya pengampuan. Yang pertama bagi Kurandus adalah matinya hilang, berhenti atau terhapus sebab-sebab pengampuan. Dan bagi kurator bagi kurator yaitu ada pemecatan atau pembebasan. Dan yang ketiga yang dapat mengajukan permohonan. Selanjutnya yang keempat yang kurang daya pikir, keluarga saudara, suami, istri, dan jaksa. Yang kelima yaitu lemah pikiran. Yang lemah pikiran adalah orang itu sendiri. Selanjutnya ialah hukum keluarga. Apa itu hukum keluarga? Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan atau ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah atau kekeluargaan karena perkawinan. Selanjutnya ruang lingkup hukum keluarga ada 3. Pertama perkawinan, putusnya perkawinan. Yang terakhir harta benda dalam perkawinan. Selanjutnya syarat-syarat perkawinan ada 2 macam, yaitu syarat material dan syarat formal. Ruang lingkup hukum keluarga ada 3. Yang pertama perkawinan. Syarat perkawinan ada 2, yaitu syarat material dan syarat formal. Yang pertama persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua jika belum cukup umur. Yang ketiga telah cukup umur. Keempat, kedua mempelai dalam keadaan tidak kawin. Dan yang kelima, wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus sudah lewat masa iddah. Selanjutnya ialah syarat formal. Syarat formal yang pertama yaitu harus mengajukan laporan kepada Dukcapil atau Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai. Yang ketiga syarat yang harus dipenuhi bersama dengan dilangsungkannya perkawinan. Yang keempat perkawinan dikatakan sah jika dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima dicatat. Selanjutnya tujuan pencatatan perkawinan adalah yang pertama menjadikan peristiwa perkawinan jadi jelas sebagai alat bukti. Yang ketiga dasar pembayaran tunjangan istri atau tunjangan suami bagi yang PNS. Dan yang kelima, yang terakhir, yang keempat, larangan perkawinan diatur dalam pasal undang-undang sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, selanjutnya ialah pihak yang dapat mengajukan pembatalan. Yang pertama, pihak keluarga suami atau istri dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, suami atau istri. Dan yang ketiga, pejabat yang berwenang. Yang keempat,
pihak yang berhak mengetahui adanya cacat dan rukun syarat. Dan yang kelima, pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad. Yang keenam, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dan yang ketujuh, pihak ketiga yang memiliki hak dan beriktikat baik. Dan yang kedelapan, batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan anak dan orang tuanya. Selanjutnya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah. Perjanjian perkawinan diperbolehkan yang penting tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum moral, kesusilaan, dan adat istiadat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 12 tentang perkawinan. Selanjutnya, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk notaris. Tujuannya yakni yang pertama, selanjutnya perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk notaris. Tujuannya yakni yang pertama, keabsahan perjanjian. Yang kedua, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa. Yang ketiga, demi kepastian hukum. Yang keempat, ada bukti yang sah. Yang kelima, mencegah adanya penyelundupan hukum. Yang keenam, akibat dari perkawinan. Selanjutnya ialah akibat dari perkawinan. Yang pertama, adanya hubungan suami dan istri. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, masalah harta kekayaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada beberapa putusan perkawinan yang diatur dalam pasal 38 Nomor 1 Tahun 1974 JO pasal 113, yakni hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada beberapa putusan perkawinan yang diatur dalam pasal 38 Nomor 1 Tahun 1974 JO pasal 113, yakni kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya ialah hukum benda dalam pasal 499 sampai pasal 1232 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga, benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Yang keempat, benda sudah ada dan benda yang akan ada. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Yang keenam, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Selanjutnya, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Selanjutnya, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Yang pertama yaitu milik sendiri. Yang kedua, milik orang lain, yakni hak menguasai, hak memungut hasil, hak pengabdian tanah. Selanjutnya ialah perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum di dalam harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Selanjutnya ialah unsur-unsur perikatan. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, adanya dua pihak. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, adanya prestasi. Yang kelima, sumber perikatan. Yang kelima, menurut pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketujuh, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, macam-macam perikatan.
Yang pertama, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya, perikatan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan. Yang kedua, perikatan yang lahir karena undang-undang. Selanjutnya, perjanjian menimbulkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan adalah perjanjian. Unsur-unsur perjanjian yaitu adanya para pihak, adanya persetujuan, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi, adanya bentuk tertulis maupun tidak tertulis, adanya syarat tertentu sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Selanjutnya ialah asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas fakta sans servanda, asas iktikat baik, asas kepribadian, asas personalia, asas persamaan dalam hukum, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas moral, kebiasaan, dan asas perlindungan. Selanjutnya ialah perjanjian terdiri dari perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik, syarat sahnya perjanjian, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian, adanya kausa yang halal. Selanjutnya ialah hukum waris. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang. Unsur-unsur kewarisan yang pertama yaitu pewaris, harta waris, ahli waris, syarat beralihnya harta pewaris kepada ahli waris, syarat umum, adanya orang yang meninggal dunia, dan terakhir adanya ahli waris yang ditinggalkan. Selanjutnya syarat-syarat mutlak. Pertama, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap. Yang pertama, menerima secara penuh, menerima dengan reserve, menolak warisan. Selanjutnya yaitu kewajiban ahli waris. Yang pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi, mencari cara pembagian sesuai dengan ketentuan, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Yang terakhir, melaksanakan wasiat jika ada. Selanjutnya yaitu orang yang tidak berhak menerima warisan. Yang pertama, orang yang dihukum. Yang pertama yaitu orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, memfitnah pewaris. Yang ketiga, memaksa atau mencegah pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut wasiatnya. Yang kelima, menetapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat. Yang selanjutnya yaitu asas dalam pembagian warisan. Yang pertama, selanjutnya yaitu asas pembagian dalam warisan. Yang pertama, asas genealogis atau keturunan. Yang kedua, asas persamaan wanita dan laki-laki. Yang ketiga, asas legitim atau asas bagian mutlak. Yang keempat, asas substitusi atau asas mengganti. Yang kelima, asas individualistis. Yang selanjutnya, wasiat terbagi menjadi dua, yaitu wasiat lisan dan wasiat tertulis. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk wasiat. Wasiat terbuka, wasiat rahasia,
dan wasiat holografi. Demikian itulah sedikit penjelasan mengenai hukum perdata. Jika ada hal-hal yang kurang baik atau kurang jelas, mohon diberitahukan kepada saya agar saya bisa memperbaiki diri ke depannya nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.